Oke, tes. Oke, so kita lanjut ya ke nomor satu di tes formatif yang kedua. Di tes formatif kedua ini terkait dengan koordinat tabung dan bola. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di koordinat kutub itu seolah-olah kita punya sebuah titik. Nah, itu kalau kita tarik apa sih namanya? Kalau kita tarik ke dari si titik pangkal yang titik 0,0 ini, dan kalau kita tarik daripada sumbu positif, dia akan membentuk sebuah, ya kayak kita bisa katakan ini kalau saya punya garis begini, set, muter, jadi bentuknya lingkaran. Nah, kalau tabung logikanya adalah kita tahu bahwasanya kan tabung itu bentuknya adalah seperti ini gitu kan ya. Nah, berarti yang akan mengalami perubahan bentuk itu sebenarnya apa? Ya bagian bawahnya aja, lingkarannya aja. Kalau untuk bagian sininya ya mengikuti tingginya itu sendiri. Ya, jadi makanya terkait dengan koordinat kutub atau koordinat tabung gitu ya. Koordinat tabung itu dia punya 3 ya, yang dimana sebenarnya masih sama, yaitu adalah terkait dengan R, ini theta. Nah, tapi ini terkait dengan Z-nya. Yang dimana ini kalau kita kerjakan untuk soal nomor 1, misalnya kita anggap ini adalah A, apa namanya 4, 2/3 itu berarti 60 120 derajat, 5. Nah, berarti untuk X-nya itu sama dengan 4 kali dengan cos 120. Berarti cos 120 itu min setengah harusnya. Coba saya cek dulu. Ya, min setengah, 4 kali min setengah. Maka jawabannya adalah min 2. Terus kemudian untuk Y-nya sendiri itu adalah 4 dikalikan dengan sin 120. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali dengan yang namanya setengah akar 3. Ya, jadinya jawabannya adalah 2 akar 3. Kemudian untuk nilai Z-nya sendiri itu sama dengan masih 5. Jadi nggak berubah sama sekali. Ya, karena kalau kita bikin koordinat kartesius untuk X, Y, Z kan gambarnya adalah mungkin kalian udah lihat ya terkait dengan gambar grafik kalau 3 dimensi gitu kayak gimana, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita tarik seperti ini ya nanti tuh gambarnya set, dia akan udah ke kanan, ke atas, dia ke belakang. Nah, yang bisa ada kok yang bisa kita puter-puterin adalah yang di bawahnya kan bentuk lingkaran, berarti dia akan memutar seperti ini. Nah, kalau yang dari atasnya berubah nggak? Ya kagak berubah dong, ya kan? Tetap aja tingginya tetap segitu, ya. Oke, so dari ketiga ini, maka titik A ini kalau dalam koordinat kartesius itu adalah min 2, 2 akar 3, terus jawabannya adalah 5. Jadi apakah ini pernyataan yang benar? Ya, jawabannya adalah benar, yaitu adalah B. Nah, nomor 2, koordinat kartesius. Oke, jadinya kita kasih nama B, min 5, min 5,2. Ya, berarti ini udah jelas banget bahwasanya untuk R-nya sendiri sama dengan akar kuadrat daripada min 5 kuadrat tambah dengan min 5 kuadrat. Jadinya berarti R-nya sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2. Kemudian untuk sudutnya kita gambar dalam koordinat kartesius dulu ya. Min akar 5, min akar 5. Ini kita bikin X sama Y-nya aja ya. Kan Z-nya tuh nggak begitu berpengaruh ya. Oke, ya udah berarti X-nya Y-nya min 5 sama-sama min 5. Berarti ada di sini ya. Ini min akar 5. Ini adalah min akar 5. Sehingga kita tarik pak. Nah, set. Oke, berarti ingat kita usahakan untuk mencari sudut itu dari sumbu X. Jadi ini kalau kita kasih ini adalah alfa, nanti untuk keseluruhan daripada di sini berarti nanti adalah 180 ditambahkan dengan alfa. Ya udah, kita cari dulu alfanya. Nah, alfanya kan gambar daripada segitiga yang begini ya. Nah, ini adalah akar 5 panjangnya, ini juga ukurannya adalah akar 5, ini adalah alfanya. Ya udah, berarti alfanya udah jelas banget bahwasanya ini kan berarti tan alfa sama dengan akar 5 per akar 5. Berarti tan alfa sama dengan 1, berarti alfanya adalah 45 derajat. Berarti untuk sudutnya sendiri adalah 180 tambah 45 derajat adalah
225 derajat yang kalau kita rubah dalam bentuk koordinat dalam bentuk piradian alias dalam bentuk pi, berarti jadinya per 180 kali pi. Nah, 225 kalau dibagi dengan 180 itu adalah 5/4 ya. Jadi ini 225 derajat itu setara dengan yang namanya 5/4 pi. Nah, untuk nilai z-nya ya sama dengan 2. Sehingga ini kalau kita bikin dalam koordinat kutub atau koordinat tabung lebih tepatnya, maka titik koordinat tabung B itu adalah 5/2, 5/4 pi, 2. Maka jawabannya adalah yaps yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3. Terlebih dahulu kita punya persamaan Kartesius x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4z kuadrat sama dengan 16. Nah, ini ya yang kita rubah adalah ini ya. R kali dengan cos theta kuadrat tambah dengan R kali dengan sin theta kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 4 kali z kuadrat, karena dia tetap sama ya, tetap z, sama dengan 16. Berarti R kuadrat kali dengan cos kuadrat theta ditambahkan dengan R kuadrat kali sin kuadrat theta tambah dengan 4z kuadrat sama dengan 16. Nah, ini berarti apa? Ya, R kuadrat kali dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta ditambah 4z kuadrat sama dengan 16. Nah, ingat ini jawabannya 1 ya. Oke, jadinya berarti R kuadrat tambah 4z sama dengan 4z kuadrat sama dengan 16. Tapi sayang nggak ada. Adanya adalah R kuadrat sama dengan 4z kuadrat dikurang 16. Maka 16 kurang 4z kuadrat, 16 kurang 4z kuadrat. Maka jawabannya jawaban nomor 3 adalah yang A ya. Ya, walaupun sebenarnya ini kalian udah tahu bahwasanya kan sebenarnya ini bolehlah langsung kalau mau dilengkap seperti ini, nggak ada masalah ya. Selama kalian paham nih kenapa x kuadrat tambah y kuadrat itu jadi R kuadrat, ya that's no problem. Kalian boleh skip tahap-tahap ini, nggak ada masalah ya. Oke, lanjut ke nomor 4. X kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 1. Nah, dalam bentuk ini, nah karena ini x kuadrat kurang y kuadrat ya berarti otomatis tidak sama ya, seperti ini ya. Oke, jadinya berarti R kali dengan cos kuadrat cos theta dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan R kali sin theta dipangkatkan 2 sama dengan 1. Jadinya berarti R kuadrat cos kuadrat theta dikurangkan dengan R kuadrat kali sin kuadrat theta sama dengan 1. Berarti R kuadrat kali dengan cos kuadrat theta dikurangkan dengan sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini berdasarkan rumus penjumlahan ya, bahwasanya ya daripada si cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta ini setara dengan yang namanya cos 2 theta. Ya, cos 2 theta. Ya, ini kalau kalian mau cari ya ini cari aja rumus trigonometri gitu. Di Google nanti ada kok keluar ya. Cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta, atau 2 cos kuadrat theta dikurang 1, atau 1 kurang 2 sin kuadrat theta ya. Nah, ternyata di sini dimintanya kita minta dalam bentuk cos 2 theta ya. Berarti R kuadrat dikali dengan cos 2 theta sama dengan 1. Tapi sayangnya di sini diminta dalam bentuk sama dengan 0. Berarti R kuadrat dikalikan dengan R kuadrat cos 2 theta dikurang 1 sama dengan 0. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yaps yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 dan 6. Oke, jika persamaan tabung berbentuk R kali 3 cos theta tambah 2 sin theta ditambah dengan 6z sama dengan 0, maka kalau dirubah dalam bentuk persamaan Kartesius ini 3x tambah 2y sama ditambah 6z sama dengan 0 itu adalah benar atau salah? Ya, oke, ya udah. Langsung kita cek untuk soal nomor 5. Nah, nomor 5 berarti kita punya R kali dengan 3 cos theta tambah dengan yang namanya 2 kali dengan sin theta ditambah dengan 6z sama dengan 0.
Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu, jadinya adalah 3R cos theta ditambah dengan 2R sin theta ditambah dengan 6Z sama dengan 0. Dan kita tahu bahwasanya ini setara dengan yang namanya X gitu ya. Ini X, kemudian ini adalah Y kan. Nah, ya udah, berarti jadinya adalah 3X ditambah dengan yang namanya 2Y ditambah dengan 6Z sama dengan 0. Jadi kalau dirubah dalam bentuk persamaan Kartesius ya, maka jawabannya adalah 3X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan 0. So, berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, koordinat ini ya, X, Y, Z di sini kalau dirubah dalam bentuk koordinat bola sekarang. Nah, beda dengan tabung. Kalau tabung kan tingginya ya tinggal tinggi aja. Akan tetapi kalau misalnya bola, kalau kita bikin daripada, oke, misalnya kita anggap ini sudah, misalnya kita anggap ini 3D gitu ya. Semoga kalian bisa ngebayangin gambar dua dimensinya. Nah, misalnya anggap aja ini adalah sebuah lingkaran yang kalau digambar, gambarnya itu terlintang begini. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya dari sini ke sini adalah sebuah Z, berarti supaya dia bentuk bola gimana? Harus muter juga dong, ya kan? Nah, begini nanti bentuknya. Set. Ya ke sini, terus ke sini, balik lagi ke sini, baru nanti balik lagi ke sini. Nah, barulah nanti akan membentuk sebuah bola. So, atau kalau misalnya digambar, gambarnya mungkin saya minta bantuan daripada bukunya aja ya. Oke, wait. Nah, sehingga kalau digambar koordinat bola tuh gambarnya sistemnya seperti ini. Ya. Oke, jadi gambarnya tuh sistemnya adalah seperti ini. Titik P dalam sebuah koordinat bola adalah rho, theta, pi. Nah, ya. Oke, so gimana dapat pi-nya? Nah, kalau tetanya itu ya di bagian yang X sama Y-nya ya. Jadi bisa kita lakukan pendekatan terhadap tan itu harusnya bisa. Dan untuk pi-nya nih bagaimana? Nah, ternyata gitu ya, dan ternyata sebenarnya ini nggak usah bingung sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ini berarti kan hanya X sama Y saja. Nah, kalau kita tarik untuk segitiga yang membentuk ini adalah bentuk segitiga yang ada di sini dong. Berarti apa? Ya, segitiga yang ada di sini nih, siku-sikunya di sini nih. Nah, berarti apa? P ini ada nilai Z-nya. Nah, nanti jadi berarti bisa kita gunakan yang namanya perbandingan trigonometri juga sebenarnya, ya. Oke, jadi diubah dalam koordinat ini. Nah, ya udah. Kalau untuk mencari yang namanya ini kan 3 dimensi ya. Oke. Kita tahu bahwasanya kan kalau dalam mencari bangun ruang ya, mungkin sehingga saya udah dibahas ya di tas formatif yang di modul pertama. Kalau misalnya kita mau nyari diagram bangun ruang daripada sebuah balok, mungkin ini kita review dikit lagi aja ya. Oke. So, misalnya ini ada punya panjang, lebar, dan tinggi. So, berarti kalau misalnya kita mau cari yang paling dekat aja deh, kan ini kurang lebih seperti ini ya. Berarti kan kita butuh sebenarnya kita pakai segitiga yang ini. Nah, tapi sayangnya kan bagian bawahnya ini belum ada. Maka kita butuh segitiga yang ini dong. Nah, kita butuh segitiga yang bagian sini. Set. Nah, ini ke sini. Ya, dimana ini siku-sikunya ada di sini. Nah, berarti bagian yang sini nih, bagian yang dempet ada di sini, itu kan berarti pakai Pitagoras kan. Jadinya nilainya akan bernilai akar kuadrat daripada P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kalau kita mau cari yang di bagian sini, ya kita lakukan lagi rumus dengan rumus Pitagoras daripada ini dengan tinggi. Nah, nanti rumusnya jadi akar kuadrat daripada P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, karena berhubung ini saya gambar terkait dengan sistem koordinat Kartesius, nanti takutnya agak sedikit nggak kebayang.
Jadi saya analogikan atau bantu pemahamannya dengan menggunakan balok ya, yang mungkin bisa bangun ruang yang bisa kelihatan 3D-nya lah gitu. Oke. So berarti untuk kan bentuknya adalah row. Nah, kita nyari row-nya ya. Row-nya yang ini. Row-nya kan yang bagian diagonal ruangnya kubus nih. Ya udah berarti row-nya sama dengan akar kuadrat daripada x kuadrat, berarti jadinya 3 kuadrat tambah dengan min 3 akar 3 kuadrat ditambahkan dengan 0. Ya, so berarti row-nya sendiri sama dengan berapa? Nah, row-nya sendiri adalah akar kuadrat daripada 9. Ya, ini nilainya kan 9 ya. Ini 9. Nah, terus kemudian ditambah dengan 9 kali 3 27. Jadinya 36 ya. Oke, berarti akar 36 sama dengan 6 ya. Berarti row-nya sama dengan 6. Ya udah, kita nyari tetanya sekarang. Nah, tetanya tuh berarti kita butuh x sama y-nya. Nah, x-nya itu ada di, kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, berarti x-nya itu ada di 3, di sini 3, di sini adalah min 3 akar 3. Tak 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 tak. Nah, terus ditarik garis seperti ini, dan inilah ya, dan sebenarnya ini kita anggap aja bantuannya alfa ya. Sedangkan yang kita mau ukur itu adalah dari sini ke sini. Berarti apa? 360 dikurang alfa nanti. Ya udah, kita cari dulu alfanya berapa. Ya udah, alfanya bisa kita cari dengan cara ya segitiga yang di sini nih. Nah, ini adalah 3 ya kan? Terus ini adalah ukurannya adalah 3 akar 3. Ini adalah alfanya. Ya udah, berarti pakai tan alfa sama dengan 3 akar 3 per 3. Jadinya berarti tan alfa sama dengan akar 3. Nah, tan berapa yang hasilnya akar 3? Ya, berarti jawabannya adalah 60 ya. Sehingga kita sudah memperoleh informasi. Jadi ini untuk row-nya, dan untuk sudutnya alias tetanya adalah 360 dikurangkan dengan 60. Maka tetanya adalah 300 derajat. Yang dimana kalau kita ret-retan 300 derajat itu kalau dalam bentuk pi radian, nah, atau pi. Nah, ini berarti sama-sama dibagi 60 ya. Jadinya berarti 5 per 3 pi ya. Jadi tetanya atau sudutnya 300 derajat itu setara dengan yang namanya 5 per 3 pi. Nah, untuk pi-nya kita pakai bantuan apa? Ya, kalau kita lihat kan ini berarti kita punya set begini ya. Ini kita anggap aja adalah Z ya, kemudian ini adalah ada P-nya di sini. Nah, ini ada P-nya nilainya. Ya, intinya ini adalah ada row, ini ada row-nya. Set. Oke. Berarti P-nya itu adalah bagian sini nih. Nah, berarti kita tahu bahwasanya ini udah 6. Terus dari sini ke sini berapa? Ini dari sini ke sini itu nilainya adalah 0 ternyata. Ya, 0. Berarti kalau kita mau cari gitu ya, kalau kita mau cari sudut pi di sini, berarti pakai apa? Ya, cos samping per miring. Nah, berarti cos pi itu sama dengan samping per miring 0 per 6. Berarti cos pi sama dengan 0. Cos berapa yang jawabannya 0? Ya, 90 derajat. Ya udah, berarti pi-nya 90 derajat alias berarti kan kalau kita bandingin sama 180 itu setengah ya. Setengah daripada pi-nya. Jadinya kita punya informasi kalau kita gabungkan mereka bertiga ini bentuknya berarti adalah 6,5 per 3 pi, setengah pi. Maka jawaban soal nomor 6 adalah yaps yang D. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Koordinat. Oh, ini dalam koordinat bola berarti ya. Nah, yang dimana kita punya informasi untuk nomor 7. Nomor 7 sendiri kita punya titik, misalnya kita punya titik
A, B, C, D, E, F, G. Kita punya titik G bahwasanya ada 4,30 derajat, 45 derajat ya. Seperempat pi itu kan 180 bagi 4 ya 45, 180 bagi 6 itu 30. Oke, yang ditanya adalah dalam bentuk X, Y, Z-nya. Ya udah. Tadi kita tahu bahwasanya ya X-nya tetap aja sebenarnya X adalah ini dikalikan dengan. Nah, apakah X-nya langsung bisa kita katakan 4 cos? Enggak, hati-hati. 4 ini udah dalam bentuk apa? Kalau kita bikin dalam bentuk dalam ini ya. Biar kebayang aja. Nah, oke. Jadi misalnya di sini berarti ini kita ibarat kata tuh di sini ada X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Dan kita tahu bahwasanya panjang dari sini ke sini itu adalah 4. Dan kita tahu bahwasanya mungkin ini kita bikinnya ke atas sini aja kali ya. Jadi kita bikinnya tuh ngelihatnya dari sini aja nih. Ini ke dalam sini ya. Jadi kalau ini kita ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H ya, biasa ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, AG kan kita tahu bahwasanya AG. Nah, ini ada EA yang dimana nah otomatis kan berarti kita gambar segitiga seperti ini dong, ya kan? Ya udah, berarti yang bisa otomatis yang bisa kita dapatkan dari informasi di sini udah pasti Z-nya terlebih dahulu. Ini 45 derajat nih ukurannya. Ya. Oke. Nah, kemudian berarti X mungkin Z-nya terlebih dahulu ya. Berarti Z-nya kalau kita bikin ya berarti kalau ini ada ini adalah 45 derajat, kemudian ini adalah row dan ini adalah Z-nya. Berarti apa? Cos sami, samping miring. Cos 45 sama dengan Z per row. Berarti Z-nya sama dengan row kali cos 45. Nah, Z-nya sama dengan 4 dikali dengan cos 45. Berarti Z-nya sama dengan 4 kali dengan setengah akar 2. Jadinya berarti Z-nya adalah 2 akar 2. Nah, bagaimana dengan X-nya dan Y-nya? Nah, oke. So, kalau kita udah punya kalau kita udah punya ini berarti tadi kan ini jawabannya ini 4. Kemudian di sini kita punya 2 akar 2, ya kan? Nah, untuk X sama Y-nya gimana? Nah, ini kalau kita ambil dari sudut pandang yang lain, ya sebenarnya kan kalau kita masalah ukuran kan berarti nggak ada masalah dong kalau saya ambil dari segitiga yang di sini. Nah, di sini. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya untuk set. Nah, kan gitu ya. Berarti kita ambil dari yang sumbu X positif kan berarti kita anggap ngambil dari sinilah gitu ya. Ini adalah tetanya alias berarti 30 derajatnya. Dan kita tahu bahwasanya kan dari sini berarti untuk mencari yang ini EG ya. Kalau kita mau mencari EG itu kan berarti ini EG ya. Ini EG A. Berarti kalau kita mau nyari EG A, kalau kita hubungkan dengan row misalnya berarti sin ya. Oke, sin 4 sin berarti ini kita bikin aja dalam bentuk ini ya, sin pi gitu ya. Sin pi sama dengan EG per row. Berarti EG-nya sama dengan row kali dengan sin pi. Nah, EG-nya gimana cara nyarinya? Nah, dari sini kalau kita bikin dalam koordinat kartesius ya biar enak berarti gambarnya begini aja ya. Sorry. Nah, begini misalnya. Ini kan X, ini kan Y. Dan ini kita tahu bahwasanya ini 30. Dan ini adalah EG-nya. Yang itu adalah row kali dengan sin pi. Dan ini adalah theta gitu ya. So, untuk mencari theta, untuk mencari Y-nya berarti apa? Sin demi. Berarti untuk mencari sin demi berarti sin theta sama dengan Y per row kali sin pi. Berarti untuk mencari Y-nya gimana?
Ya, berarti rho dikalikan dengan sin pi dikalikan dengan sin theta. Nah, begitu juga untuk yang X-nya. Berarti apa? X-nya adalah cos daripada theta sama dengan X per rho kali dengan sin theta, sin pi. Berarti untuk mencari X-nya adalah rho kali dengan cos theta dikalikan dengan sin rho dikalikan dengan sin pi dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi kalau emang misalnya anggap aja mungkin mau cari, oke, ini bisa kita pakai Pitagoras misalnya. Boleh nggak? Wah, boleh banget, nggak ada masalah ya. Jadi kalau emang misalnya nih, oke, berarti dari sini nih kita tulis dulu ya rumus terkait dengan untuk yang ini. Berarti untuk mencari X-nya itu sama dengan rho kali dengan sin pi dikalikan dengan cos theta. Sedangkan untuk mencari Y itu adalah rho dikalikan dengan sin pi dikalikan dengan sin theta. Nah, untuk Z berarti jadinya adalah rho dikalikan dengan cos pi. Nah, oke. So, ini kita nggak mau pakai rumus deh. Kita mau pakai konsep gambar aja. Biar nggak terlalu banyak rumus deh misalnya kita belajarnya. Ya udah, berarti untuk EG kita cari dong. EG-nya berarti pakai akar kuadrat daripada 4 kuadrat kurang 2 akar 2 kuadrat. Berarti EG-nya sama dengan akar 16 dikurang 8. Nah, 8 dong, berarti EG-nya sama dengan 2 akar 2. Oke, ini udah ketemu nih 2 akar 2. Berarti kita punya gambar bahwasanya, oke, ini adalah 30 derajat. Ini X, ini adalah Y-nya, dan ini ukurannya adalah 2 akar 2. So, berarti apa? Ya, berarti bisa kita pastikan bahwasanya sin 30 sama dengan Y per 2 akar 2. Berarti, berarti dari sini kita cari berarti Y-nya sama dengan, gitu ya. Y sama dengan 2 akar 2 dikalikan dengan sin 30. Ya, ingat ini dapat dari 2 akar 2 itu dapat dari gambar ini ya. Nah, tapi nanti kita bandingkan aja. Ya, nanti ini mendingan pakai rumus ya. Nah, nanti ini pakai persamaan aja. Setengah Y sama dengan Y 2 akar 2 berarti ya ini sama-sama kita kali dengan 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 per 2 sama dengan Y. Berarti Y-nya sendiri sama dengan akar 2. Kemudian untuk X-nya berarti jadinya cos 30 sama dengan X per 2 akar 2. Nah, ini adalah akar 2 per 3 sama dengan X per 2 akar 2. Kita kali dengan 2 akar 2. Jadinya berarti 2 kali 2 berarti ya. 2 kali 2, 4. 4 per 3 sama dengan X. Berarti, sorry. Astaga. Gimana ceritanya? Ini 2. Ini akar 3 ya, sorry. Akar 3. Jadinya berarti 2 akar 6 per 3 gitu ya. Nah, 2 akar 6 per 2, sorry ya. Ini kan setengah akar 3 ya. Oke, akar 3 per 2. Jadi kalau dikali 2 akar 2 ya berarti jadinya sisanya adalah akar 6 aja. Ya. Ya udah, kalau kita bandingkan dengan rumus yang ada di sini, berarti coba jawabannya sama nggak ya? Nah, Y sama dengan rho berarti 4 dikalikan dengan sin 45 derajat karena apa namanya? Pi-nya 45 derajat dikalikan dengan cos daripada theta yaitu adalah 30 derajat. Berarti nilai Y-nya sama dengan 4 kali dengan setengah akar 2 dikalikan dengan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Nah, ini coret dong. Nah, karena kan 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti sisanya adalah 2 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Oke. Tadi dulu, ini X atau Y-nya? Oh, ini sorry, ini X ya. Karena kan saya pakai yang cos theta. Berarti ini adalah X-nya. Kenapa nggak sekalian hapusnya ya? Do X sama dengan akar 6. Nah, untuk Y-nya berarti sama dengan 4 kali dengan sin 45 kali dengan sin 30. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah. Berarti ini kan langsung aja coret ya. Coret.
Karena 4 bagi 4 hasilnya 1. Nah, akar 2 kan sisanya, ya udah akar 2 jawabannya. Jadi ini kalau dibikin dalam bentuk koordinat daripada koordinat bola, itu adalah koordinat kartesius ya. X-nya adalah akar 6, terus Y-nya adalah akar 2, dan Z-nya adalah 2 akar 2. Dan ternyata sama, X-nya akar 6, Y-nya akar 2. Nah, seperti itu ya. Dan G-nya alias jawabannya adalah 2 akar Z-nya adalah G-nya ini sendiri, yaitu adalah 2 akar 2. Tuh. Jadi tinggal terserah kalian mau based on konsep gambar, konsep pemahaman, atau mau menggunakan rumus, itu dipersilahkan ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7-nya. Nah, oke. So untuk nomor 8 masih hal yang serupa. Oh enggak, udah beda lagi. Nah, cuman karena berhubung ini kan nggak bakal mungkin dong. Ini kan beda ya. Kalau tadi angka kita bisa pakai gambar langsung. Tapi karena ini dalam bentuk persamaan, kalau kita gambar kita nggak tahu gambarnya gimana kan. Ya, so kita mau nggak mau kita harus pakai persamaan ini aja ya. Oke. Yaudah, berarti nomor 8 kita punya informasi 2x kuadrat tambah dengan 2y kuadrat dikurang dengan 4z kuadrat sama dengan 0. So kita masukin, berarti jadinya 2 dikalikan dengan rho kali dengan sin theta, sin pi dikalikan dengan cos theta dikuadratkan ditambah dengan 2 kali dengan rho kali dengan sin pi dikalikan dengan sin theta dikuadratkan dikurangkan dengan 4 kali rho kali cos theta pi dikuadratkan sama dengan 0. So berarti jadinya adalah ini 2 rho kuadrat ya kan, 2 rho kuadrat kali dengan sin kuadrat pi dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambah dengan yang namanya 2 kali dengan rho kuadrat sin kuadrat pi dikali dengan sin kuadrat theta dikurang dengan yang namanya 4 kali dengan rho kuadrat cos kuadrat pi sama dengan 0. Ya udah, berarti gimana nih? Ya, ini kalau misalnya kita mau mengeluarkan, yang kita keluarin siapa? Ya, yang kita keluarin adalah 2 rho-nya. 2 rho kuadrat yang langsung kita keluarin. 2 rho kuadrat. Nah, 2 rho kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat pi dikali dengan oke, ini sorry, ini bukan cos kuadrat theta ya, melainkan cos kuadrat pi ya. Oke, cos ini. Ya udah, sin kuadrat ini kuadrat ini jadinya cos kuadrat theta ditambah dengan yang namanya sin kuadrat pi dikalikan dengan sin kuadrat theta dikurangkan dengan yang namanya ini berarti dikurang 2 ya. Berarti dikurang 2 daripada ya, supaya jadi 4p kuadrat kan dikali cukup kali 2 kan. Nah, dikalikan dengan cos kuadrat pi sama dengan 0. Nah, berarti ini gimana nih? Nah, 2 rho kuadrat. Nah, ini sebenarnya bisa kita keluarin apa? Sin kuadrat pi ini jadinya adalah cos kuadrat theta ditambahkan dengan yang namanya sin kuadrat theta. Kan sama-sama ada sin kuadrat pi-nya kan? Nah, dikurang dengan 2 kali cos kuadrat pi sama dengan 0. Dan yang kita tahu bahwasanya ini nilainya kan 1. Ya kan? Ini nilainya 1. Berarti bentuknya akan menjadi 2 rho kuadrat dikalikan dengan yang namanya sin kuadrat pi dikurangkan dengan 2 cos kuadrat pi sama dengan 0. Tapi sayangnya di sini nggak ada. Gimana tuh? Nah, kita pakai sifat daripada rumus identitas ya. Nah, kita tahu bahwa berarti ini kan nggak ada cos kuadratnya. Berarti cos kuadratnya ini harus dirubah mau nggak mau. Nah, sin kuadrat pi ditambah dengan cos kuadrat pi ini juga sama dengan 1. Mau berapapun sudutnya, selama sudutnya sama, hasil daripada jumlah kuadrat masing-masing trigonometri itu pasti sama dengan 1 ya. Ya udah, berarti cos kuadrat pi
pi itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat pi. Ya udah, berarti langsung kita masukin aja. Berarti jadinya adalah sin kuadrat pi dikurang dengan 2 kali 1 kurang sin kuadrat pi. Nah, sama dengan 0. Berarti 2 rho kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat pi dikurangkan dengan 2 ditambah dengan 2 sin kuadrat pi. Nah, sama dengan 0. Berarti jadinya 2 rho kuadrat dikalikan dengan 3 sin kuadrat pi dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita ketemulah jawaban yang B. Ya. Oke, so kita lanjut ya. Jadi ini ada hubungannya atau gabungan sangkut pautnya dengan rumus trigonometri. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke, Z-nya berarti nggak ada ya. Langsung kita masukin aja, berarti jadinya adalah rho kali dengan sin pi kali cos theta kuadrat tambah dengan yang namanya rho kali dengan sin pi dikalikan dengan sin theta dipangkatkan 2 sama dengan 9. So berarti rho kuadrat kali sin kuadrat pi cos dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambahkan dengan rho kuadrat kali sin kuadrat pi terus dikalikan dengan sin kuadrat theta sama dengan 9. Ya udah, ini kayak tadi. Rho kuadrat kali dengan sin kuadrat pi. Nah, kita faktorin kan. Jadinya adalah cos kuadrat theta ditambahkan dengan sin kuadrat theta sama dengan 9 ya. Ini kita keluarin sehingga ini yang di depan sisa cos kuadrat theta, yang di belakang kurang sin kuadrat theta. Dan kita tahu bahwasanya apa? Ya, ini kalau dijumlahin sama dengan 1 hasilnya. Sehingga berarti jadinya adalah rho kuadrat kali sin kuadrat theta sama dengan 9. Ya, maka jawaban soal nomor 9 adalah yaps yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Untuk soal kita lanjut ke soal nomor 10 sampai nomor 12 ya. Nomor 12 ini adalah soal terakhir untuk tes formatif di modul kedua. Tes formatif kedua gitu ya, di modul kedua. Nah, nomor 10, rho kuadrat kurang dengan yang namanya 5 rho kali dengan cos pi sama dengan 0. Ya, ingat ini apa? Ya, ini udah jelas banget bahwasanya kita tahu bahwasanya kan rho rumus daripada Pitagoras untuk rho itu kan adalah rho kuadrat daripada sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ya kan? Ya udah, berarti jadinya adalah ini x kuadrat tambah y kuadrat kurang z kuadrat. Nah, dikurangkan dengan 5, rho cos pi itu setara dengan nilai z. Nah, sehingga berarti ini bentuknya kita sesuaikan supaya biar ada di pilihan ganda jawabannya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 5z. Maka soal nomor 10 jawabannya adalah yaps yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Oke. X kuadrat tambah y kuadrat kurang 4z sama dengan 6. Nah, berarti ini kita masukin rho kuadrat kali rho dikalikan dengan sin pi gitu ya. Sin pi dikalikan dengan cos theta dikuadratkan ditambahkan dengan yang namanya rho kali dengan sin pi dikalikan dengan sin theta sama dikuadratkan dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan rho cos pi sama dengan 6. Ya udah, jadinya berarti rho kuadrat kali sin kuadrat pi dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambahkan dengan rho kuadrat kali sin kuadrat pi dikalikan dengan sin kuadrat theta dikurangkan dengan 4 rho cos pi sama dengan 6. Nah, ini kita kerjakan untuk yang rho kuadratnya. Rho kuadrat kali dengan sin kuadrat pi dikali dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta dikurang dengan 4 rho kali dengan cos pi sama dengan 6.
Dan jangan lupa ini nilainya 1 gitu ya, nilainya 1. Berarti jadinya adalah rho kuadrat kali dengan sin kuadrat pi gitu ya. Pi dikurang dengan 4 rho kali dengan cos pi sama dengan 6. Nah, tapi apa? Ini salah. Kenapa? Perhatikan, yang diminta itu adalah koordinat tabung. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4z sama dengan 6. Nah, ini x kuadrat tambah y kuadrat itu apa? Ya, r kuadrat. Dikurangkan dengan 4z sama dengan 6. Berarti r-nya sama dengan r kuadrat sama dengan 4z ditambahkan dengan 6. Nah, dapat dari mana r kuadrat? Ya, tinggal jabarin aja ya. Oke, apa namanya, ini adalah r kali dengan cos theta kuadrat tambah dengan r kali dengan sin theta dikuadratkan kurang 4z, karena z-nya tetap akan sama kalau dalam tabung. Berarti jadinya adalah r kuadrat cos kuadrat theta tambah r kuadrat kali sin kuadrat theta dikurangkan dengan 4 sama dengan 6. Berarti r kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta dikurang 4z sama dengan 6. Barulah kita tahu bahwasanya ya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini nilainya adalah 1. Sehingga jadinya adalah r kuadrat kurang 4z sama dengan 6 atau r kuadrat sama dengan 4z tambah 6 ya. Oke, atau mau dirubah bentuk lain boleh sebenarnya. Misalnya mau dibikin dalam bentuk r kuadrat sama dengan 1/4z deh. Ini jadinya 16z tambah berapa? Boleh, tambah 24. Ataupun mungkin kalau mau 4-nya dikeluarin, 4 dikalikan dengan z ditambahkan dengan 1,6 bagi 4 ya. 6/4 alias 3/2. Tuh, jadi kalau mau begini aja cukup, begini boleh, begini juga boleh ya. Karena ini esai jadi nggak ada patokan harus yang mana. Nah, lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal terakhir ya. 2x kuadrat tambah 2y kuadrat kurang 4z kuadrat sama dengan 0 dalam sistem koordinat bola. Barulah pakai yang ini ya. Berarti jadinya adalah 2 dikalikan dengan rho kali dengan, oke mungkin I think ini dihapus aja kali ya untuk nomor 10 sama nomor 11-nya. Nah, oke. Berarti ini sin pi kali dengan cos theta dikuadratkan ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan rho kali sin pi kali sin theta dikuadratkan dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan rho kali cos theta dikuadratkan sama dengan 0. Oke, nah ini langsung aja ya. Jawabannya adalah 2 rho kuadrat dikalikan dengan 3 sin kuadrat pi dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Nah, ini dapat dari mana? Ya, dapat daripada soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 persis banget tuh, 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang 4z kuadrat. Oke, sorry. Iya benar. Oke. Nah, opsinya adalah 2 rho kuadrat ya kan, terus dikalikan dengan sin kuadrat dikurangkan dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah kalau nggak salah nomor 8 jawabannya adalah yang B ya. Nah, yang B itu adalah 2 rho kuadrat dikalikan dengan 3 sin kuadrat pi dikurang 2 sama dengan 0. Ya, penjabarannya sama persis dengan yang apa yang ada di situ. Nah, kalau misalnya kita mau rubah bentuk lain ini gimana caranya? Ya, sebenarnya banyak. Nah, sebenarnya bisa kita bilang bahwasanya 3 sin kuadrat theta pi ini dikurang 2 ini akan sama dengan 0 nilainya. Ya, sebenarnya ini kan yang diminta apa? Diminta adalah persamaan ini dalam sistem koordinat bola kan. Ya udah cukup sampai sini. Kita kan tujuannya bukan buat nyari pi-nya berapa. Gitu kan? Nah, sebenarnya soalnya kenapa? Karena di pembahasannya tuh dirubah dalam bentuk dalam bentuk trigonometrinya, walaupun pi-nya nggak dicari. Nah, tujuannya mau kemana? Kalau begini aja udah cukup sebenarnya, udah benar, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau lanjutin misalnya, ya
logikanya adalah karena ini kita bahas sudut ya. Nah, logikanya gini. Sebenarnya kalau kita lanjutin ya nggak ada gunanya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bikin 2 rho kuadrat sama dengan 0, terus 3 sin kuadrat pi kurang 2 sama dengan 0. Karena supaya biar hasilnya 0 ya harus salah satunya 0 kan. Nah, buat apa? Kalau nggak dicari jawabannya gitu kan. Karena kalau misalnya kita bikin oke, jadinya 3 sin kuadrat pi sama dengan 2. Berarti sin kuadrat pi-nya sama dengan 2/3. Ya boleh aja sih, cuman kan ini harus p rho kuadratnya harus 0, ya kan? Nah, makanya sudah biarkan aja seperti ini gitu ya. Karena apa? Kita nggak tahu mana yang mau kita pindahin ya. Kalau misalnya tujuan kita mau mencari pi ya berarti ininya yang kita ya berarti ini harus sama dengan 0. Tapi kalau kita mau nyari row-nya ya berarti ininya harus sama dengan 0 salah satunya. Intinya salah satunya wajib 0 lah. Gitu ya. Jadi biarkan aja seperti ini ya. Ataupun mungkin kalau misalnya mau versi sebelumnya lagi sebelum dirubah begini, kan kalau nggak salah dalam bentuk yang namanya sin kuadrat theta dikurang dengan yang namanya 2 kali apa? Cos kuadrat theta, tapi cos kuadrat tetanya kan nggak ada tuh ya kan, jadinya dibikin jadi dari bentuk 1 dikurang dengan yang namanya 2 sin kuadrat pi ya, pi ya bukan theta, seperti itu. Kalau mau di situ juga boleh, nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, jadi untuk nomor 12 ini soalnya sama persis dengan soal nomor 8 ya. Jadi mungkin nggak saya bahas detail karena kalian bisa cek lagi, rewind lagi videonya di nomor 8 ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan pembahasan untuk kalkulus 3 di modul kedua tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkait dengan universitas terbuka atau pembahasan soal lain, pembahasan soal-soal di UT. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan dan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.